Hai guys, David here. Jadi beberapa tahun ini aku telah merenungkan apa artinya perfeksionis, membaca tentang artikel perfeksionis dan banyak hal mengenai perfeksionis, dan ketika aku membandingkan diriku ini apakah aku seorang perfeksionis atau tidak, dan aku lebih mencondongkan bahwa aku memegang prinsip perfeksionis itu. Ketika aku menjalankan hobiku seperti bermain musik, melakukan videografi, ataupun menggambar, ataupun berbicara seperti ini, segalanya harus sangat-sangat sempurna. Bahkan sampai bersih-bersih pun segala-galanya harus sangat-sangat sempurna dan sangat-sangat bersih. Ketika aku melakukan videografi, ada 1 detik saja salah transisi, salah pengaturan warna, salah mengatur suara, itu pun harus kuulangi, harus kuperbaiki, dan harus sangat-sangat sempurna. Kemudian ketika aku bernyanyi ataupun bermain gitar seperti itu, ada chord-chord yang kurang, ada suara yang falas, dan aku kecewa dengan keadaan yang tidak sempurna dan tidak baik itu, dan akhirnya aku melepaskan gitarku, kemudian aku tidak akan menyanyi lagi. Kemudian ketika aku menggambar, aku sangat suka menggambar, dan ketika ada salah garis sedikit saja ketika dalam aku menggambar, aku pasti akan merobeknya atau membuangnya langsung ke bak sampah dan memulai gambar yang baru. Demikian pun dalam bersih-bersih. Ketika ada kotoran sedikit, ada minyak sedikit, ada pasir sedikit yang tersisa, aku sangat berpikir bahwa semuanya ini harus dibersihkan. Kemudian aku memulai membersihkan ulang lagi. Ketika itu lantai yang kotor, aku akan memulai membersihkan seluruh lantai itu lagi setelah aku selesai menyapunya. Dan begitu banyak hal-hal yang lain yang kecil-kecil dan harus aku perhatikan dengan sangat-sangat detail, dan aku ingin semuanya terlihat sempurna. Dan aku kira ini adalah prinsip yang baik, prinsip yang keren, dan membuat diriku semakin disiplin ketika aku mengikuti prinsip seorang perfeksionis. Tetapi dalam beberapa tahun ini, dalam beberapa renunganku, aku menyadari bahwa sikap ini malah sikap yang tidak baik, sikap yang malah menghambat diri kita untuk lebih berkembang. Sikap perfeksionis ini akan membuang banyak waktu, banyak energi, banyak pikiran, dan juga perasaan. Memegang prinsip ini sama seperti kita sedang mencari atau mencapai kesempurnaan, dan itu sama dengan ketidakmungkinan, teman-teman. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada satu hal yang kita kerjakan akan menjadi sangat-sangat sempurna. Tidak ada di dalam videografi yang aku buat akan menjadi sempurna, tidak ada cara aku menyanyi ataupun bermain musik akan menjadi sempurna, tidak ada satu ruangan yang bisa aku bersihkan dengan sempurna, dan tidak ada gambar yang bisa aku gambar dengan sempurna. Semuanya tidak ada yang sempurna, tidak ada dalam dunia ini yang bisa manusia capai dengan penuh kesempurnaan, tidak ada. Dan ini sebuah prinsip yang gila menurut aku, karena tidak ada kesempurnaan tapi kita ingin mencapainya. Ini kan ketidakmungkinan. Jadi setelah banyak hal yang aku lewati dan banyak hal yang aku renungkan, dan aku juga mendapat begitu banyak ilham dari bacaan ataupun dari para orang-orang yang lebih bijaksana, aku memutuskan untuk mulai meninggalkan sikap perfeksionisku ini, sikap untuk mencapai kesempurnaan ini, karena ini tidak akan mungkin diterapkan oleh manusia. Jadi mulai perlahan aku telah melepaskan prinsip perfeksionisku ini, meskipun ini sudah tertanam bertahun-tahun dan sangat sulit untuk dilepaskan secara instan ya. Seperti aku mengenal beberapa orang yang telah merokok dari dia SMP, SMA, dan sampai kuliah, bahkan sampai kerja dia tetap merokok dan berkeinginan untuk melepaskan rokoknya, dan itu sangat tidak mudah. Sangat tidaklah mudah. Begitupun ketika kita sudah memegang suatu prinsip, suatu pengertian, kita ingin melepaskannya yang sudah tertanam bertahun-tahun, itu tidak akan mudah. Ada beberapa hal yang masih aku pegang di dalam prinsip perfeksionis ini, tetapi perlahan-lahan aku akan mulai menerima suatu kegagalan, suatu ketidaksempurnaan, suatu ketidakbenaran ataupun kesalahan yang aku perbuat maupun orang-orang perbuat. Jadi prinsip baru yang aku miliki saat ini yaitu menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Ketika aku mengerjakan sebuah video, hari ini ada kesalahan dalam transisi ataupun pengaturan warna, it's okay. Aku besok akan memperbaikinya, dan besok akan menjadi lebih baik lagi. Ketika aku menyanyi, ketika aku bermain musik, ketika aku membersihkan segala sesuatu, akan ada ketidaksempurnaan, akan ada ketertinggalan, akan ada kegagalan, dan aku menerima semua itu.
itu tidak masalah. Dan itulah sebabnya mengapa aku juga membuat sebuah channel YouTube seperti ini, karena aku telah melepaskan prinsip perfeksionis ini. Ketika aku melepaskan prinsip ini, teman-teman harus percaya dan harus juga merasakannya. Aku merasakan sebuah kelegaan dan kebebasan yang sangat-sangat besar, karena aku tidak dikekang lagi oleh suatu standar yang begitu tinggi yang tidak mungkin aku bisa capai. Jadi jika ada suatu hal yang tidak sempurna aku kerjakan hari ini dan bahkan aku kerjakan besok, ya it's okay. Kita sama-sama perbaiki, kita lakukan perbaikan, akan aku kerjakan lebih baik dari hari kemarin saja. Tidak perlu mencapai standar yang paling sempurna. Itu bahkan sangat menghambat dan sangat menyakitkan kita. Kita lebih baik menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Ya begitulah mengapa alasanku untuk mengajak kita semua untuk melepaskan sikap perfeksionis ini, sikap yang ingin terlihat sempurna, sikap yang ingin mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, karena itu adalah sikap orang gila yang tidak akan mungkin bisa kita capai. Aku lebih mengajak kita untuk menikmati proses perbaikan kita dari keadaan kita yang kemarin menjadi lebih baik pada hari ini dan hari esok. Belajar lebih baik hari ini daripada hari kemarin akan lebih menyenangkan karena kita melihat prosesnya semakin membaik daripada kita mengejar level yang tidak akan pernah mampu kita capai. That's why I say, silahkan tinggalkan sikap perfeksionis kita. Oke, that's all from me. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai ini, silakan di-like. Jika tidak suka, silakan dislike. Jika ini adalah hal yang penting dan mungkin beberapa teman kalian perlu untuk mengetahui, silakan share ke mereka. Dan jika kalian punya pandangan lain, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you. Bye-bye.